Saudara seiman, kita lanjutkan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan berimajinasi sesuai dengan yang Anda pikirkan. Setelah pertemuan Khadijah dengan Maisarah menceritakan tentang sifat-sifat yang baik dan terpuji dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbullah keinginan dari Khadijah untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suaminya. Walaupun kita telah tahu bahwa Khadijah telah berulang kali menolak tawaran dari pembesar-pembesar pemuka-pemuka Quraisy yang ingin menjadikan Khadijah sebagai istri mereka. Perasaan Khadijah ini disampaikan kepada saudara perempuannya yang bernama Nafisah binti Muni'ah. Kemudian Nafisah pergi mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan maksud tujuan dari Khadijah ini. Terjadilah dialog percakapan antara Nafisah binti Muni'ah dengan Nabi Muhammad SAW. Nafisah berkata, "Hai Muhammad, apakah ada halanganmu untuk beristri?" Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak memiliki kecukupan." Kemudian Nafisah berkata lagi, "Kalau seandainya engkau diberikan kecukupan dan diminta menikahi istri yang ada hartanya, kemudian istri yang bermartabat, maukah engkau menerimanya?" Nabi Muhammad bertanya, "Siapa dia?" Nafisah menjawab, "Dia adalah Khadijah." Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Bagaimana saya bisa menikahi dia?" Rasanya tidak mungkin, karena Nabi Muhammad sendiri tahu banyak sekali pemuka-pemuka Quraisy yang jauh lebih mampu dan berpengaruh ingin memperistri Khadijah, tapi mereka ditolak oleh Khadijah. Kemudian Nafisah berkata, "Jangan engkau pikirkan, biar itu menjadi urusanku." Setelah pertemuan Nafisah dengan Nabi Muhammad, tahulah Nafisah bahwa Nabi Muhammad itu tidak menolak Khadijah dijadikan istrinya. Kemudian Nafisah menyampaikan kepada Khadijah. Setelah Khadijah mengetahui bahwa Nabi Muhammad tidak menolak menjadikan Khadijah sebagai istrinya, maka Khadijah mufakat dengan para keluarganya untuk menentukan hari kapan Nabi Muhammad SAW beserta rombongan mendatangi rumah kediaman Khadijah. Kemudian disepakati pula bahwa yang akan menjadi walinya Khadijah adalah pamannya yang bernama Umar bin Asad, karena ayah Khadijah yang bernama Khuwailid telah meninggal dunia sebelum perang Fijar. Singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah dengan mas kawin sebesar 20 ekor unta. Dari sini mulailah lembaran baru dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, lembaran hidup berumah tangga maupun hidup sebagai seorang suami. Saudara seiman, setelah Nabi Muhammad menikah, Nabi Muhammad pun pindah ke rumah istrinya yang bernama Khadijah untuk memulai lembaran baru. Menurut riwayat bahwa postur tubuh Nabi Muhammad itu sedang, tidak tinggi, tidak pula pendek. Kepalanya besar, rambutnya hitam tebal, sedikit berombak, turun menutupi daun telinga. Matanya besar dan tajam, serta berkilau. Putihnya agak kemerah-merahan, bulu matanya hitam, panjang dan lentik, sehingga menambah kuat dan tajam sorot matanya. Hidungnya tinggi kecil, mancung, lurus serta lancip ke ujung. Gigi hadapannya jarang, janggutnya lebat, hitam, panjang sampai ke dada. Lehernya jenjang, dadanya terbuka bidang. Kulitnya halus dan bersih, tapak kaki dan tangannya tebal. Mukanya jernih, dan dari mukanya senantiasa tampak tanda orang-orang yang selalu berfikir. Kalau Nabi Muhammad berjalan, badannya condong ke depan, langkahnya cepat teratur. Kalau ia bercerita, mukanya senantiasa menghadap orang yang mendengarkan ceritanya. Begitu juga jika ia mendengarkan orang lain bercerita.
mukanya, dan seluruh badannya dihadapkan kepada orang itu. Kemudian Nabi Muhammad selalu bersungguh-sungguh mendengarkan pembicaraan orang lain. Walaupun sesekali Nabi Muhammad ada juga bersenda gurau, tetapi senda guraunya itu senantiasa benar dan berisi. Kalaupun Nabi Muhammad marah, tidak pernah terlihat tanda-tanda kemarahannya, selain dari kerutan yang ada di keningnya, sebagai kebiasaan orang yang lapang dada yang dapat mengendalikan dan menahan kemarahan hatinya. Nah, saudara seiman, perawakan badan dan sifat-sifat Nabi Muhammad ini sesungguhnya mempunyai pengaruh yang amat luar biasa terhadap orang yang bergaul dengan Nabi Muhammad. Setiap orang yang melihat Nabi Muhammad senantiasa melihat dengan perasaan hormat dan kagum. Hormat dan kagum yang berpadukan rasa kasih dan sayang. Dan ini jugalah yang membuat Khadijah, istri yang setia dan jujur itu, senantiasa melihat suaminya dengan perasaan sayang, kagum, dan hormat. Oleh sebab itu, ketika Nabi Muhammad menggunakan sebagian waktunya untuk berfikir dan memikirkan Sang Pencipta, dibiarkan oleh Khadijah dengan bebasnya, dan segala harta kekayaan yang mereka miliki serta segala urusan rumah tangga diurus oleh Khadijah sendiri, karena itu pekerjaan yang telah biasa ia kerjakan waktu ia masih janda. Dan begitu selanjutnya, dapatlah Nabi Muhammad SAW menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk berfikir tentang Sang Pencipta. Rumah tangga Nabi Muhammad dengan Khadijah serba kecukupan, sehingga Nabi Muhammad tidak meminta lagi bantuan dan pertolongan kepada pamannya ataupun kepada orang lain. Tapi sungguh pun demikian, Nabi Muhammad tetap hidup bermasyarakat. Bahkan setiap waktu Nabi Muhammad mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat umum, seperti dilakukan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad menikah. Pada tahun 600 Masehi, kota Mekah diserang banjir. Banjir yang mengalir begitu deras sekali dari bukit-bukit yang ada di sekeliling kota Mekah, sehingga sebagian dari dinding Ka'bah sampai retak. Sebenarnya kaum Quraisy sudah lama sekali berpikir tentang memperbaiki rumah suci itu, karena dindingnya memang sangat tua dan lapuk, dan juga Ka'bah waktu itu tidak diatap. Hal tersebut menyebabkan barang-barang yang berharga yang tersimpan di dalam Ka'bah tidak begitu aman dan mudah hilang. Tetapi karena istimewanya Ka'bah, mereka takut kalau kemurkaan dan kutukan dari Tuhan bila mereka mengadakan perubahan dan pembongkaran terhadap Ka'bah. Tetapi setelah terjadi banjir besar yang mengakibatkan retak dan merekahnya dinding rumah suci itu, sehingga tidak dapat dibiarkan lagi atas perbaikan Ka'bah, maka mau tak mau terpaksalah mereka melakukan perbaikan. Kebetulan pada waktu itu ada pula sebuah kapal perniagaan dari Mesir, kepunyaan seorang saudagar Rum yang bernama Bakum, terdampar di pantai Jazirah Arab Jeddah. Bakum ini tahu sedikit kepandaian tentang pertukangan, maka beberapa orang dari pembesar-pembesar Quraisy yang dikepalai oleh Walid bin Mughirah turun ke Jeddah menemui saudagar itu. Kapal itu dibeli mereka, dan Bakum, saudagar yang memiliki kapal, diminta untuk menolong membetulkan Ka'bah. Dan kebetulan pula pada waktu itu di Mekah ada seorang yang berasal dari Mesir, juga mempunyai kepandaian tentang pertukangan kayu. Maka segala pekerjaan yang berhubungan dengan perkayuan diserahkan mereka kepada dua orang asing itu. Hingga pembongkaran dinding Ka'bah, mereka masih merasa takut. Masing-masing merasa takut menghancurkan dinding Ka'bah yang telah
retak, takut akan kemurkaan Tuhan yang maha menguasainya. Akhirnya Walid bin Mughirah memberanikan diri membongkar dinding yang retak pada bagian rukun Yamani. Akibat dari pekerjaan Walid ini, mereka menunggu apa yang terjadi keesokan harinya. Setelah pagi hari dan Walid tidak melihat terjadi apapun dari kemurkaan Tuhan yang Maha Esa dari perbuatan yang telah ia lakukan, barulah mereka semua melanjutkan pembongkaran itu. Adapun Nabi Muhammad tidak mau ketinggalan dari pekerjaan ini. Beliau turut mengangkat dan memindahkan batu-batu ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Batu yang digunakan untuk memperbaiki Ka'bah ialah batu hijau granit yang diangkat dari bukit-bukit sekitar. Setelah pembangunan ini selesai, sampai setinggi orang berdiri, maka tibalah saatnya untuk meletakkan batu suci Hajar Aswad pada tempatnya, yaitu di dinding yang terletak di sebelah timur. Ketika itu terjadilah perselisihan pada kalangan kaum Quraisy, karena masing-masing ingin supaya dia mendapat kehormatan untuk meletakkan batu itu pada tempatnya. Perselisihan ini memuncak sedemikian hebatnya sehingga hampir menimbulkan kerusuhan dan perang saudara. Sampai keluarga Abu Dar dan keluarga Adi telah membuat persetujuan dan bersumpah yang dikuatkan dengan melumurkan tangan mereka ke dalam bangkai yang berdarah, menurut adat kebiasaan bangsa Arab zaman jahiliyah, untuk menguatkan sumpahnya, untuk menghalangi siapa saja dari keluarga lain yang hendak merebut kehormatan itu. Melihat perselisihan yang tiada hentinya, maka datanglah Abu Umayyah bin Mughirah al-Mahzumi, seorang pembesar Quraisy yang tertua dan disegani, memberikan usul, angkatlah untuk menjadi hakim di antara kamu, orang yang pertama kali masuk dari pintu Safa. Tatkala dilihat mereka bahwa orang yang pertama kali masuk dari pintu Safa adalah Nabi Muhammad sendiri, maka semua dari kabilah bersorak bergembira. Inilah Amin, kami rela atas keputusan dari Sang Amin. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Muhammad bergelar dengan Al-Amin. Mereka bercerita kepada Nabi Muhammad persoalan yang menjadi perselisihan tersebut. Di situ terlihat oleh Nabi Muhammad bahwa suasana sungguh sudah memuncak dan permusuhan hampir terjadi pada mereka. Nabi Muhammad berpikir, kemudian lalu berkata, "Berikanlah saya sehelai kain." Kain itu dihamparkan oleh Nabi Muhammad, kemudian batu Hajar Aswad itu diletakkannya di atas. Lalu dari tiap-tiap keluarga diminta para pembesarnya masing-masing beramai-ramai mengangkat kain itu ke tempat Hajar Aswad diletakkan. Sesudah sampai di situ, maka batu suci itu pun diangkat dan kain itu diletakkan pada tempatnya. Dengan tindakan yang demikian, maka selesailah perselisihan yang hampir saja menimbulkan perang saudara. Kemudian barulah pembangunan Ka'bah itu dilanjutkan sehingga tingginya sampai 18 hasta. Adapun pintunya yang ditinggikan sedikit dari tanah agar jangan terlalu bebas orang keluar masuk ke dalamnya. Di bagian dalam, di sebelah rukun Syami, sudut Syam, didirikan tangga untuk memudahkan orang naik ke loteng. Sesudah selesai pembangunan Ka'bah, maka diletakkan di dalam Ka'bah patung berhala mereka yang terbesar, yang bernama Hubal, dan berbagai barang yang berharga menjadi milik umum atau milik rumah suci itu. Melihat begitu tepatnya kaum Quraisy menerima keputusan orang pertama yang masuk dari pintu Safa, yaitu Nabi Muhammad,
dan melihat begitu senang dan puasnya mereka menerima segala tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk menyelesaikan perselisihan yang hampir saja menimbulkan perang saudara itu, bisa kita lihat betapa tinggi kedudukan Nabi Muhammad di dalam kalangan penduduk Mekah seumumnya, dan betapa baik penghargaan dari masyarakat Mekah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah, Nabi Muhammad merasakan kenikmatan dan kebahagiaan hidup yang baik. Suasana dalam rumah tangga mereka sangat rukun dan damai.